Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes disebut masuk daftar pemain incaran Persib Bandung menjelang putaran kedua Super League 2025-2026. Rumor tersebut mencuat bersamaan dengan kabar kedatangan Joy Pelupessy yang lebih dulu santer dikaitkan dengan Maung Bandung. Kedua pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu disebut berpotensi direkrut dalam waktu berdekatan. Nama Joy Pelupessy memang sudah lama dikaitkan dengan Persib Bandung. Gelandang berpengalaman tersebut diproyeksikan menambah kedalaman skuad jelang persaingan berat di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Namun bukan hanya Joy Pelupessy yang masuk radar. Media sepak bola Belanda, Football.nl, melaporkan Maarten Paes sedang menjalin komunikasi serius dengan Persib Bandung. Kiper FC Dallas tersebut dikabarkan masuk rencana perekrutan untuk paruh kedua musim. Jika rumor tersebut terrealisasi, kehadiran Maarten Paes berpotensi menambah kekuatan Persib Bandung di sektor penjaga gawang, terutama menghadapi tekanan kompetisi Asia dan domestik secara bersamaan. Rumor transfer yang mengaitkan Jai Itzes dengan AC Milan kini memasuki babak baru yang jauh lebih panas. Bukan lagi sekadar incaran sepihak. Kapten Timnas Indonesia itu kini dilaporkan menjadi rebutan sengit dua raksasa kota mode, yaitu AC Milan dan Inter Milan. Kabar ketertarikan Rossoneri bukanlah isapan jempol belaka. Kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini pertahanan yang rapuh membuat mereka bergerak serius. Media Belanda, Football Premier, melaporkan bahwa AC Milan telah mengirimkan pemandu bakat khusus untuk memantau langsung aksi Itzes saat Sassuolo menaklukkan Fiorentina 3-1. Langkah ini diperkuat oleh pernyataan pakar transfer Italia, Niccolò Sciarra, yang menyebut Itzes sebagai salah satu target utama Milan untuk bursa transfer musim dingin. Namun, jalan AC Milan untuk mendapatkan tanda tangan Itzes tidak akan mulus. Rival sekota mereka Inter Milan dilaporkan masuk dalam perburuan dengan alasan yang tak kalah mendesak. Nerazzurri sedang mencari pengganti berkualitas untuk bek senior mereka, Stefan De Vrij, yang dikabarkan ingin hengkang. Dalam daftar belanja Inter, nama Jai Itzes bersanding dengan rekan setimnya di Sassuolo, Tarik Muharemovic, dan bek Udinese, Umar Soler. Masuknya Inter dalam perburuan ini dipastikan akan menciptakan derby di luar lapangan. Di balik derby transfer ini, pertanyaan besarnya adalah mengapa Jai Itzes begitu diminati? Jawabannya terletak pada performa konsisten dan mentalitas kepemimpinannya. Di Sassuolo, ia adalah tembok kokoh yang tak tergantikan. Namun statusnya sebagai kapten Timnas Indonesia menjadi nilai tambah yang sangat signifikan di mata para peminat. Ban kapten di level internasional adalah bukti nyata dari karakter, kedewasaan, dan kemampuan seorang pemain dalam memikul tanggung jawab besar, kualitas yang sangat dicari oleh klub-klub elit Eropa. PSSI telah mengambil keputusan menunjuk John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia. Keputusan ini diambil dalam rapat Exco pada Kamis malam, 18 Desember 2025. Semua anggota Exco menyetujui John Hartman sebagai pelatih. Dia menggeser pelatih asal Belanda, Giovanni van Bronckhorst, yang sebelumnya masuk kandidat terkuat calon juru taktik tim Garuda. Nama juru taktik asal Inggris ini akan diumumkan kepada publik oleh Kepala Badan Timnas Nasional PSSI Sumarji. Pengurus PSSI belum menyepakati kapan melakukan tanda tangan kontrak dengan Hartman. Kepala BTN PSSI Sumarji membenarkan bahwa PSSI sudah menunjuk pelatih Timnas Indonesia dalam 2 kali rapat. Namun dia enggan menyebutkan bahwa federasi telah menunjuk Hartman. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun ini terkenal dengan kesuksesannya membawa Timnas sepak bola putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar setelah absen 36 tahun. Ia juga pernah melatih Timnas Putri Kanada dan meraih medali perak Olimpiade 2016 Rio de Janeiro dan Olimpiade 2012 London, serta meraih emas di Pan American Games 2011. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan dalam waktu dekat akan ada kabar mengenai siapa yang akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Posisi pelatih Timnas Indonesia memang masih lowong sampai saat ini. Sosok terakhir yang mengisi posisi panas tersebut adalah Patrick Kluivert. Patrick Kluivert dan PSSI resmi berpisah pada Oktober lalu. Tidak lama setelah kegagalan Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang saat itu digelar di Jeddah, Arab Saudi. Sumarji kemudian menyatakan pihaknya sejauh ini sudah melakukan sesi wawancara dengan 2 sosok pelatih,
meskipun ia enggan menyebutkan nama kedua sosok tersebut. Beberapa nama belakangan sempat dikaitkan dengan timnas Indonesia, mulai dari John Heitinga, Giovanni van Bronckhorst, dan John Hartman. Ada juga sosok asal Asia seperti Shin Tae-yong dan Timur Kapadze. Shin Tae-yong pun buka suara mengenai kemungkinan ia kembali menukangi timnas Indonesia. Menurut Shin, sampai saat ini masih belum ada komunikasi dengan pihak PSSI terkait hal tersebut. Shin Tae-yong didepak oleh PSSI pada Januari 2025. Saat itu posisi Shin digantikan oleh Patrick Kluivert yang kemudian juga didepak pada Oktober 2025. Ex-pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyebut beberapa pemain skuad Garuda belak-belakan kepadanya perihal perbedaan kualitas tim saat masih dilatihnya dan pasca kepergiannya. Shin Tae-yong mengklaim bahwa beberapa pemain menyebut timnas Indonesia lebih baik saat dilatih sang juru taktik Korea Selatan dibanding Patrick Kluivert. Selama periode menukangi skuad Garuda pada 2019-2025, Shin Tae-yong memang memberikan kesan tersendiri bagi pecinta sepak bola tanah air. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia banyak ukir prestasi meski dirinya belum mempersembahkan trofi. Tapi, banyak sejarah yang tercipta di bawah racikan Shin Tae-yong. Salah satunya adalah mengantarkan timnas Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Wajar jika ada pemain timnas Indonesia yang nyaman bersama juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Namun di tengah jalan perjuangan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI membuat gebrakan yang aneh. Shin Tae-yong dipecat diganti oleh Patrick Kluivert, padahal masih on the track lolos ke Piala Dunia 2026. Bersama Patrick Kluivert, timnas Indonesia memang lolos ke ronde 4, tapi pada akhirnya gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Tak sesuai dengan janji ketika pertama kali Kluivert ditunjuk. Nah, Shin Tae-yong mengatakan bahwa saat kegagalan itu, ada sejumlah pemain timnas Indonesia yang mengirim pesan. Mereka curhat dan menyebut seandainya sang pelatih tak dipecat, Garuda mungkin bisa dapat hasil lebih baik. Namun, STY tak mau membuka identitas pemain yang dimaksud. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong mendapatkan gelombang dukungan yang signifikan dari para penggemar untuk kembali menduduki kursi kepelatihan timnas Indonesia. Menanggapi permintaan tersebut, Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui, jabatan pelatih timnas Indonesia saat ini masih kosong sejak Patrick Kluivert didepak PSSI pada 16 Oktober 2025. Meskipun PSSI dikabarkan sudah mengantongi sejumlah nama calon pelatih baru skuad Garuda, banyak fans mendesak federasi untuk memulangkan Shin Tae-yong. Sejumlah fans Garuda menilai pelatih berusia 56 tahun itu layak diberi kesempatan kedua, mengingat keberhasilannya membawa timnas Indonesia mencetak berbagai sejarah. Shin Tae-yong ternyata mengetahui betul gelombang permintaan yang datang dari supporter tanah air. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku sangat tersentuh dan mengucapkan terima kasih karena para penggemar tidak melupakan namanya. Perasaannya sangat menyenangkan, fans tidak melupakan saya, dan saya sangat berterima kasih, kata Shin Tae-yong. Meski demikian, harapan fans agar Shin Tae-yong kembali ke timnas Indonesia tampaknya harus terganjal. Pasalnya, mantan pelatih timnas Korsel di Piala Dunia 2018 itu menyampaikan bahwa saat ini tidak ada komunikasi apapun yang terjalin dengan PSS. Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho berpeluang mengalahkan Lionel Messi dan menyamai pencapaian Cristiano Ronaldo dalam malam penghargaan The Best FIFA 2025. Rizky Ridho membuat penonton terkesima dengan golnya saat Persija Jakarta jumpa Arema pada 9 Maret 2025. Dari tengah lapangan, dia melepaskan tembakan yang membuat bola meluncur ke gawang lawan. Berkat sebuah lesakan indah, Rizky masuk nomine Puskás Award atau Gol Terbaik Dunia 2025. Pemenang Puskás Award akan diumumkan dalam malam seremoni The Best FIFA Award di Qatar pada hari ini, Selasa pukul 20.00 waktu setempat. Mengacu waktu Indonesia bagian Barat, maka berlangsung pada Rabu dini hari pukul 00 WIB. Rizky bersaing dengan nama-nama besar seperti Lamine Yamal dan Declan Rice untuk memperebutkan titel gol terbaik. Penentuan pemenang dilakukan melalui kombinasi suara penggemar dan panel Legends FIFA. Andai Rizky keluar sebagai jawara, dirinya bakal melewati pencapaian Lionel Messi. Meski telah banyak mencetak gol keren, si superstar Argentina belum sekalipun menerima trofi Puskás Award. Di sisi lain, Rizky bisa menyamai prestasi Ronaldo andai menyabet gelar gol terbaik versi FIFA. Pelatih Nova Arianto kembali dipercaya mengemban misi besar dalam perjalanan sepak bola Indonesia.